Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana Parinturi dengan NPM 23010103037. Kali ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan tugas termodinamika 1 yang dimana terdiri dari 3 soal. Oke, langsung saja lanjut ke soal yang pertama. Dari soal yang pertama tadi diketahui H setinggi 60 cm atau 0,6 meter. Kemudian juga diketahui dari gravitasi. Gravitasi yang diketahui sebesar 9,8 meter per sekon, dan juga diketahui dari densitas. Densitas diketahui sebesar 13,5 gram per centimeter kubik, atau ini dikonversi menjadi 13.500 kg per meter kubik. Serta yang terakhir diketahui itu adalah dari tekanan absolut, atau sebesar 90 kPa atau sama dengan 90.000 Pascal. Kemudian yang ditanya itu adalah dari tekanan atmosfer. Kemudian kita jawab. Sebelumnya, rumus dari tekanan atmosfer itu sendiri adalah tekanan atmosfer sama dengan tekanan absolut dikurang tekanan gauge. Dimana dari yang soal yang diketahui, di sini tekanan gauge ini belum diketahui, maka akan kita cari dulu. Dimana rumusnya itu sendiri adalah tekanan gauge sama dengan rho dikali G dikali H, dimana di soal rho sebesar 13.500 kg per meter kubik dikali sama dari gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon, yang terakhir itu adalah H, hanya sebesar 0,6 meter, maka diperoleh sebesar 79.380 Pascal. Maka diperoleh 79.380 Pascal, atau ini sama dengan 79,38 kilopascal. Kemudian kita akan mencari dari tekanan si atmosfer. Kita akan cari tekanan ATM, di mana rumus tekanan ATM itu adalah tekanan absolut dikurang tekanan gauge. Di mana yang kita cari tadi tekanan gauge-nya adalah 79,38 kPa atau sebesar 79.380 kPa. Nah, sama dengan rho absolutnya tadi 90.000 PA dikurang sama 79.380. Maka diperoleh sebesar 10.620 PA atau sama dengan 10,62 kPa, atau apabila dikonversi menjadi atmosfer ini sama dengan 0,104 tekanan atmosfer. Ini adalah jawaban dari nomor 1. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di mana di soal nomor 2 diketahui ada 2 kondisi. Di mana pada kondisi awal berupa cairan diketahui suhu awalnya itu sebesar 175 derajat Celcius. Tekanannya 10⁻³ kPa. Untuk energi dalam atau U1 sebesar 760 kJ per kilogram. V1-nya 1,125 cm⁻³ per gram, atau dikonversikan menjadi 1,125 dikali 10⁻³ meter kubik per kilogram. Kemudian untuk kondisi akhir atau di kondisi padat uap diketahui pada suhu 300 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanan 1,5 kali 10⁻³ kPa. Untuk energi dalam atau U2
2785 kJ per kilogram, dan yang terakhir yang diketahui V2 sebesar 170 cm pangkat 3 per gram, atau dikonversikan menjadi 170 kali 10 pangkat 3 meter kubik per kilogram. Oke, untuk yang ditanya itu yang pertama ada H air, kedua ada delta H, dan yang ketiga ada delta U. Oke, lanjut kita akan membahas dari A airnya. Untuk H air, di mana H air ini masih dalam fase cairan, di mana rumusnya itu yaitu U1 ditambah V1 dikali V1, di mana diketahui U1 dari kondisi awal sebesar 760 kJ per kilogram, ditambah V1 sebesar 10 pangkat 3 kPa, kemudian dikali dengan V1 sebesar 1,125 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per kilogram. Maka diperoleh hasil sebesar 761,125 kJ per kilogram. Baru untuk H uap, H air uap, H air. Untuk rumusnya hampir sama, tapi menggunakan kondisi yang kedua, di mana U2 ditambah P2 dikali V2, di mana U2 dari soal yang diketahui sebesar 2785 kJ per kilogram, ditambah P2 nya sebesar 1,5 kali 10 pangkat 3 kPa atau 1500 kPa, terus kPa dikali dengan V2. V2 nya yaitu 170 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per kilogram. Maka diperoleh hasil sebesar 3040 kJ per kilogram. Nah, setelah H air bentuk cair dan uap diketahui, maka kita akan mencari dari delta H, di mana rumus dari delta H ini sendiri adalah H2 dikurang H1, di mana H2 yang kita dapat sebesar 3040 kJ per kilogram yang sudah kita cari tadi, 30 dikurang dengan H air tadi yang bentuk cair atau kondisi awal sebesar 761,125 kJ per kilogram. Diperoleh hasil sebesar 2278,875 kJ per kilogram. Yang kedua sudah diketahui. Nanti kita akan membahas soal yang C atau yang ketiga, yaitu delta U, di mana rumus dari delta U ini sendiri adalah U2 dikurang U1, di mana pada soal yang diketahui U2 itu sebesar 207,85 kJ per kilogram dikurang dengan U1 nya. U1 yang tadi adalah 760 kJ per kilogram. Diperoleh hasil sebesar 2025 kJ per kilogram. Ini semua sudah diketahui. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas nomor 3, di mana pada soal nomor 3 diketahui T1 adalah 50 derajat Celcius atau dikonversi menjadi 323 Kelvin. Kemudian untuk tekanan 1 atau P1 3 bar. Baru karena proses pertama ini dia pemanasan isomerik, di mana T2 nya itu 150 derajat Celcius atau dikonversi menjadi 423 Kelvin. Kemudian untuk proses kedua itu dia komposisi isotermal, di mana data gas idealnya itu CP7/2R
CV-nya 5/2R, di mana R-nya itu sendiri adalah tetapan konstan yang sebesar 5,314 Joule per mol Kelvin. Di mana ditanya itu adalah W, Q, delta U, dan delta H. Oke. Kita jawab. Di mana menurut hukum satu termodinamika, delta H sama dengan N CV delta T, kemudian Q sama dengan N CV delta T. Oke. Lalu di sini W sama dengan 0, di mana delta H sama dengan 1 N-nya dikali CV 5,2 dikali R-nya tadi adalah 8,314 Joule per mol dikali delta T, di mana delta T-nya 423 dikurang 323 diperoleh hasil sebesar 20,785 dikali kurangnya ini. Oke, mana diperoleh hasil sebesar 220,5 Joule. Delta H sudah dapat. Nah, karena Q itu sama dengan delta H, maka pada proses ini Q sama dengan 2078,5 Joule dan W sama dengan 0. Oke. Kemudian kita akan menghitung W, Q, dan delta U. Mana menghitung W, Q, dan delta U. Mana delta U sama dengan 0. Kemudian W sama dengan Q dikali sama dengan NRT dan 3 di mana W sama dengan 1 dikali 8,314 J per mol K dikali T 423 dikali dengan ln 8/3, di mana diperoleh hasil sebesar 3.461 Joule. Oke. Kemudian kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya karena W itu sama dengan Q pada sini pada proses isotermal. Mana Q sama dengan hasil W tadi atau minus 3.446,1 Joule, dan dimana itu sama dengan 0. Oke. Dimana nanti kita akan memperoleh hasil akhir. Hasil akhirnya ini proses ini isoporik, di mana hasil akhir yang kita peroleh pada proses isokorik, isotermal, dan total, di mana W sama dengan di proses isokorik 0, isotermalnya minus 3.446,1, di mana totalnya minus 3.446,1.
Kemudian di kondisi Q atau pada Q pada kondisi isokorit dan isotermal diperoleh 2078,5, isotermalnya minus 3446,1, baru totalnya adalah minus 1367,6. Kemudian di delta U proses isokoritnya 2078,5, isotermalnya 0, maka totalnya 2078,5. Kemudian di delta H isokoritnya 2909,9, di isotermalnya 0, maka totalnya 2909,9. Demikian presentasi atau penjelasan tugas saya. Apabila saya memiliki kata-kata yang buruk atau tidak berkenan, mohon maaf, dan apabila jawabannya masih kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.